Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Sinnoh Victor. Semakin mendekati Sinnoh, Satoshi terus berlatih untuk menyambut datangnya hari itu. Selagi Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan ke kota berikutnya, namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan Magnezone yang melintas menuju ke arah kota. Satoshi dan kawan-kawan pun segera bergegas untuk mencari tahu apa yang diinginkan Magnezone itu. Setibanya di sana, terlihat beberapa Pokemon yang tergeletak akibat ulah Magnezone. Takeshi lalu memberikan berry kepada setiap trainernya agar Pokemon-Pokemon itu bisa sembuh lagi. Sehabis itu mereka melihat petugas Junsa yang berlari-larian dan segera menghampiri untuk menanyakan apa yang terjadi. Sebelum Takeshi melancarkan rayuan mautnya, Croagunk timbul menjatuhkannya. Petugas Junsa mengaku sedang menangani Magnezone yang mengamuk dan berkeliaran di kota ini. Ketika Magnezone menampakkan diri, mereka pun segera mengejarnya. Selain daripada itu, ternyata ada satu lagi Pokemon yang mengamuk, yaitu Metagross. Petugas Junsa pun dibuat kebingungan menangani dua masalah sekaligus. Magnezone dan Metagross yang tak sengaja berselisihan kini mengadakan pertarungan yang cukup sengit di tengah kota. Pertarungan itu mengakibatkan beberapa kerusakan, namun untungnya tidak ada siapapun yang terluka. Untuk menghentikan pertarungan itu, Satoshi merintahkan Monferno maju. Monferno pun berhasil menjatuhkan salah satunya. Namun ia dibuat sangat kerepotan ketika dua Pokemon itu melancarkan serangan bertubi-tubi secara bersamaan. Sekarang giliran Hikari. Karena terlalu berbahaya bagi Piplup, ia pun memilih Mamoswine. Mamoswine melanjutkan perjuangan Monferno namun juga berakhir dengan kekalahannya. Berikutnya Takeshi yang mencoba menghentikan pertarungan itu, dan juga niatnya ingin pamer di hadapan petugas Junsa. Akibatnya bukan hanya Pokemonnya yang tumbang, melainkan Takeshi yang juga tak sadarkan diri. Magnezone dan Metagross lalu berpindah ke tempat lain. Saat itu tim Rocket hendak makan siang, akan tetapi diganggu oleh Magnezone dan Metagross hingga mereka terbang ke udara. Berdasarkan saran dari Takeshi, mereka pun menggiring dua Pokemon yang mengamuk itu menjauhi kota dengan umpan listrik yang dilancarkan Pikachu dan Pachirisu. Tim Rocket lalu muncul untuk membalas dendam terhadap Magnezone dan Metagross yang mengganggu mereka sebelumnya. Alih-alih mereka malah disuruh menanyakan mengapa dua Pokemon itu bertengkar. Tapi Nyasu tidak mengerti apa yang diucapkan mereka berdua, sehingga tim Rocket pun diusir lagi. Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan Pokemon Ranger, menjelaskan bahwa normalnya pertarungan itu terjadi karena Magnezone dan Metagross harus melepaskan medan magnetik yang ada di tubuhnya. Seharusnya mereka bertarung di area kawah ini, namun sekarang area itu dibanjiri air. Ternyata penyebabnya ada batu besar yang menghalangi aliran air, menyebabkan air itu kini mengalir ke kawah. Takeshi lalu merintahkan Croagunk untuk menghancurkan batu itu. Setelahnya tim Rocket datang membantu menguras air. Tapi karena tidak ingin membuang banyak waktu, Takeshi merintahkan para Pokemon membekukan airnya, lalu melemparkannya meski masih ada tim Rocket di sana. Kini Magnezone dan Metagross bisa bertarung sepuasnya tanpa perlu khawatir melukai siapapun. Selagi pertarungan sedang berlangsung, tim Rocket lagi-lagi datang untuk mengajak dua Pokemon itu ikut bersamanya, meyakinkan bahwa mereka lah yang merencanakan semua ini, bukan Satoshi dan kawan-kawan. Kesal karena diganggu, maka tim Rocket pun diusir untuk yang kesekian kalinya. Supaya lebih meriah, Satoshi merintahkan Gible Draco Meteor yang menghit Piplup tak sengaja menjatuhkannya ke medan pertempuran Magnezone dan Metagross. Di tepi sungai, Satoshi sedang melatih jurus Draco Meteor. Namun sialnya, Piplup lagi-lagi yang terkena dampaknya. Satoshi menyuruh Gible mencobanya sekali lagi, tapi ia malah mengunyah batu yang ia pijak sampai habis dan tenggelam karenanya. Satoshi pun memerintahkan Weasel untuk menyelamatkan Gible.
Setelah itu mereka bertemu Kijuro dan Mr. Mime. Kagum akan tindakan pemberani Weasel barusan, ia pun langsung menantang Satoshi bertarung. Satoshi yang memang senang bertarung tentu saja langsung menerimanya. Kijuro bilang ia merantau demi mencari Pokemon-Pokemon terkuat. Melihat tekad yang ada pada Weasel, ia pun memutuskan untuk menghadapinya. Tim Rocket bosan juga disuruh menonton pertarungan terus-menerus. Namun Yasuo meyakinkan bahwa setelah pertarungannya selesai barulah mereka bisa bertindak. Singkat cerita, pertarungan langsung saja dimulai, di mana Aqua Jet bisa dipatahkan dengan Psyche. Kemudian Weasel melancarkan Sonic Boom yang bisa diatasi dengan Double Team. Kesalahan fatal terjadi ketika Weasel mendekati Mr. Mime yang ternyata bisa melancarkan Thunder Punch. Weasel pun langsung roboh terkena serangan super efektif itu. Weasel galau karena dikalahkan dengan mudahnya. Untuk membalikan kepercayaan dirinya, Satoshi lalu meminta agar dijadikan murid Kijuro. Kijuro pun langsung setuju dan membawa mereka ke tempat ia dan Mr. Mime biasa berlatih. Untuk bisa menguasai Ice Punch, Weasel harus terus menapakkan tinjunya ke air terjun. Pertama-tama, Mr. Mime menunjukkan caranya, yang kini diikuti Weasel dan Satoshi yang memutuskan untuk menemani Pokemonnya berlatih. Kijuro mengatakan pukulan mereka berdua sangatlah lemah. Kijuro lalu meninju air terjun itu dengan sangat cepat, sampai-sampai tangannya bahkan tidak basah sama sekali. Di satu sisi, tim Rocket mengikuti diam-diam mencari momen yang tepat untuk mencuri para Pokemon. Kemudian Satoshi dan Weasel berjalan-jalan agar mendapat inspirasi dari latihan mereka. Sorenya mereka pun kembali mengadakan latihan, di mana Weasel mengalami kemajuan karena bisa sedikit mengeluarkan Ice Punch-nya. Sesudahnya Kijuro makan dengan sangat lahap masakan Takeshi, sementara tim Rocket kelaparan dan hanya bisa bersabar sebentar. Satoshi masih memikirkan latihannya dan berlalu pergi bersama Pokemonnya. Kata Kijuro sebaiknya jangan mengganggunya dulu. Malamnya di bawah sinar bulan, Satoshi menyuruh Weasel untuk fokus sambil ia meninju dedaunan yang terbang. Setelah melayangkan beberapa pukulan, nampaknya Weasel sudah semakin menguasai Ice Punch. Hanya tinggal sedikit lagi jurus itu akan sempurna. Tanpa berlama-lama, Satoshi langsung mengajak Kijuro bertarung lagi. Tim Rocket yang sudah tak sabaran langsung menerjang maju. Kebetulan cuacanya mendung, sehingga mereka disambar petir. Pertarungan dimulai dengan Aqua Jet yang bisa ditangkis lagi. Namun kali ini Weasel bisa mengamankan posisi. Selanjutnya Sonic Boom yang bisa diatasi dengan Double Team. Weasel akhirnya bisa mengeluarkan Ice Punch yang dihantamkan ke Thunder Punch Mr. Mime. Hampir saja Weasel terkena hit, kalau saja tidak diperintahkan untuk menjauh. Saat itu cuaca semakin memburuk dan akan segera turun hujan. Satoshi dan Weasel merasa inilah saatnya mereka membalas kekalahannya. Mr. Mime bersiap menghantamkan Thunder Punch. Akan tetapi ability Swift Swim aktif, meningkatkan kecepatan Weasel hingga berhasil mendekati Mr. Mime tanpa terkena hit. Dan pada saat itu Ice Punch terkena telak ke Mr. Mime. Alhasil Mr. Mime pun dapat dikalahkan. Keesokan harinya Satoshi dan kawan-kawan siap berangkat. Satoshi sangat berterima kasih sekali karena telah diajari dengan sangat baik oleh Kijuro. Kijuro pun mendoakan semoga mereka semua selamat sampai tujuan. Saat sedang melintasi hutan, Satoshi dan kawan-kawan melihat ada trampolin. Pikachu dan Piplup langsung melompat ke atasnya. Tiba-tiba datang Snorlax melompat ke trampolin itu juga, mengampaskan mereka berdua yang untungnya bisa diraih oleh Satoshi dan Hikari. Kemunculan Pokemon itu dibarengi dengan trainernya yang bernama Yuta. Yuta lalu mengajak mereka ke labnya, tempat di mana ia biasa melatih Snorlax-nya dengan teknologi modern yang ia punya. Dengan begini, Yuta bisa melatih Snorlax-nya tanpa kesulitan. Sesudah berlatih, Yuta akan mengecek keadaan Pokemonnya. Meskipun kagum dengan latihan itu, namun Satoshi sama sekali tidak berminat untuk melatih Pokemonnya dengan cara ini. Yuta pun mengatakan Satoshi terlalu kuno, sehingga membuat Satoshi marah. Lantas Satoshi langsung menantangnya bertarung. Yuta bilang Pokemonnya dilatih bukan untuk bertarung,
melainkan mengikuti lomba maraton Pokemon yang akan diadakan sebentar lagi. Lombanya sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Biasanya perlombaan ini digelar di region Johto, namun untuk pertama kalinya diadakan di region Sinnoh. Daripada bertarung, Yuta mengajak mereka untuk mendaftar perlombaan. Namun perlu diingat, Yuta tidak akan kalah dari Satoshi. Di antara mereka yang mendaftar hanya Satoshi, karena Hikari sibuk mempersiapkan Pokemon kontes yang juga sebentar lagi akan dilaksanakan. Sementara Takeshi lebih memilih mensupport teman-temannya saja. Pada hari perlombaan, Satoshi dan kawan-kawan berangkat ke stadium. Satoshi menyadari Snorlax terlihat kelelahan. Ia pikir itu pasti karena latihan yang berlebihan. Setelah dicek, ternyata kondisi Snorlax memang sedang kecapean. Namun yang perlu dipertanyakan bagaimana bisa Satoshi mengetahuinya tanpa menggunakan alat apapun. Tak lama setelah itu muncul tim Rocket yang menawarkan pelayanan untuk Pokemon yang kelelahan. Mereka pun membawa Yuta ke tenda pijat milik tim Rocket, di mana di situ Snorlax dipastikan akan mendapatkan perawatan yang layak. Yuta pun meminta agar pelayanan bisa diselesaikan sebelum lomba dimulai. Tim Rocket pun menjamin akan hal itu, tapi sebenarnya bohong. Mereka berniat mencuri Pokemon sebanyak-banyaknya. Target berikutnya adalah Satoshi yang kebetulan sedang jalan-jalan. Setelah memberitahukan bahwa pelayanan akan diselesaikan sebelum lomba dimulai, Pikachu pun langsung dibawa lari. Singkat cerita, perlombaan akan segera dimulai. Pertandingan pertama yaitu Disc Catch, yaitu perlombaan untuk menangkap Disc sambil melompati unggat-unggatan. Satoshi memilih Monferno sementara Yuta dengan Hitmonlee. Begitu pertarungan dimulai, para Pokemon langsung menangkap Disc sebanyak mungkin. Hingga pada akhirnya yang memegang skor tertinggi adalah Satoshi dan Yuta dengan kedudukan yang sama persis. Berikutnya, para penonton menyaksikan penampilan Spoink yang merupakan juara tahun lalu, yang melompat di atas trampolin sambil menyentuh lampu. Di saat itu Satoshi sudah menghilang untuk menjemput Pikachu karena lomba maraton akan segera dimulai. Tak disangka ia bertemu dengan Yuta yang sama-sama ingin mengambil Pokemonnya juga. Tim Rocket lalu membongkar penyamaran mereka dan siap kabur membawa para Pokemon. Akan tetapi balon udaranya tidak cukup kuat mengangkat Snorlax. Oleh karenanya tim Rocket memutuskan untuk membawa Pikachu saja. Kemudian Snorlax melompati trampolin dan menabrak mereka sampai terpental. Pikachu pun bisa diselamatkan. Satoshi dan Yuta tiba tepat pada waktunya sebelum perlombaan dimulai. Para peserta lalu diberikan visor dan headbands, alat yang sama persis seperti yang ada di lab Yuta. Ternyata merupakan item terpenting yang harus digunakan di perlombaan ini. Dengan menggunakan item itu, seolah-olah trainer dan Pokemon menyatu dan melakukan gerakan yang serupa guna mencapai garis finish. Berpacu kecepatan, Pikachu dan Snorlax berlomba memperebutkan posisi pertama. Pada akhirnya, pemenang perlombaan ini adalah Snorlax, karena ia lebih dulu mencapai garis finish berkat badannya yang besar. Satoshi dan Yuta kini saling bermaaf-maafan, karena sebelumnya saling mengejek metode latihan satu sama lain. Ternyata latihan apapun bisa digunakan, asal jangan sampai menyakiti para Pokemon.